Perkenalkan, nama saya Kevin. Saya berasal dari Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Di video kali ini, saya akan berbagi sedikit trik matematika dalam menyelesaikan sebuah persoalan. Penasaran? Yuk kita cek. Oke, kali ini kita akan membahas beberapa trik mengenai permasalahan yang ada di permatematika. Yang pertama, kita akan membahas mengenai penyelesaian SPLDV. Ya, level ini cukup mudah, yaitu level C2. Soalnya begini, tentukan nilai X dari SPLDV berikut. Nah, biasanya kita ini akan menggunakan substitusi ataupun menggunakan eliminasi. Ya, langkah biasa, kita bisa mengalihkan persamaan pertama dengan 4 dan persamaan kedua dengan 5. Tujuannya apa? Untuk menghilangkan si variabel Y. Nah, persamaan pertama didapatkanlah demikian, persamaan kedua juga demikian. Kemudian, kita kurangkan kedua persamaan sehingga didapatkanlah 23X sama dengan 23. Sehingga selesainya X adalah 1. Nah, ini cukup panjang teman-teman. Namun, saya memiliki trik yang cukup simpel. Nah, triknya seperti ini. Jika diketahui sistem persamaan seperti ini, yaitu AX plus BY sama dengan C, dan DX plus EY sama dengan F, maka solusi A-nya adalah pasangan berurutan X, Y. Di mana X-nya adalah hasil dari E dikali C dikurang B kali F per A dikali E dikurang D dikali B, dan Y-nya adalah hasil dari A dikali F dikurang D kali C per A dikali E dikurang D dikali B. Dengan syarat A dikali E dikurangi B dikali D itu tidak sama dengan 0. Oke, kita akan mengerjakan soal tadi menggunakan trik ini. Ya, soalnya sama. Kita coba menggunakan ini. Kita akan mencari nilai X. Artinya, ya, kita tentukan dulu. 2 ini adalah A. 5 ini adalah B. 2 ini adalah C. Negatif 3 ini adalah D. 4 ini adalah E. Dan negatif 3 ini adalah F. Nah, untuk mencari X, kita menggunakan rumus yang tadi. Sehingga E dikali C, yaitu 4 dikali 2 dikurang dengan B dikali F 5 dikali negatif 3 per A dikali E 2 dikali 4 dikurang dengan D dikali B negatif 3 dikali dengan 5, sehingga menghasilkan 8 ditambah 15 per 8 ditambah 15, sehingga hasilnya adalah 23 per 23, sehingga sama dengan 1. Nah, didapatkan X sama dengan 1. Sama seperti tadi. Begitupun juga dengan Y, tinggal kita menggunakan rumus yang ini. Nah, jika kita ingat lagi, ada syarat yang mengatakan AE dikurang DB itu tidak sama dengan 0. Nah, lalu bagaimana jika itu sama dengan 0? Ya, kita cek. Kita akan mencari nilai X-nya. Ya. Ini A. Ini artinya di sini ada 1 ya, berarti koefisiennya, yaitu B. Dan ini C, D, E, dan F. Kita menentukan nilai X, E dikali C, yaitu negatif 2 dikali dengan negatif 3. Dikurang dengan B dikali F, yaitu 1 dikali dengan negatif 6. Dibagi dengan A dikali E, A dikali E adalah negatif 2 dikali dengan negatif 2. Dikurang dengan D dikali B, D 4 dikali dengan 1. Sehingga ini akan menghasilkan 6 ditambah dengan 6 per 4 dikurangi dengan 4. Sehingga hasilnya adalah 12 per 0. Nah, sedangkan kita tahu di pembagian 12 per 0 ini tidak terdefinisi. Nah, mengapa demikian? Jika kita lihat dari persamaannya, kita ubah ke dalam bentuk Y sama dengan, sehingga persamaan pertama kita dapatkan Y sama dengan 2X dikurangi dengan 3. Dan persamaan kedua kita dapatkan bahwa 2Y sama dengan 4X ditambah dengan 6. Nah, sehingga Y-nya sama dengan 2X plus 3. Nah, kita dapatkan dua persamaan ini, dan jika kita representasikan dalam sebuah garis, nah, kedua persamaan ini akan menghasilkan dua garis yang sejajar. Sehingga dua garis yang sejajar tidak memiliki titik perpotongan. Akibatnya,
dua persamaan ini tidak memiliki solusi. Nah, selanjutnya fungsi inverse. Kita diminta untuk menentukan nilai dari f inverse 1, di mana fungsi fx didefinisikan sebagai berikut. Nah, di sini sebenarnya kita tidak perlu menentukan fungsi f inverse-nya terlebih dahulu. Nah, kita akan menggunakan fakta bahwa f inverse adalah kebalikan. Atau, jika kita mempunyai fungsi yang memetakan x ke y, atau dapat kita tulis menjadi y sama dengan f dari x, maka fungsi inverse-nya adalah fungsi yang memetakan y ke x. Atau dapat kita tulis x sama dengan f inverse dari y. Nah, di sini kita diminta untuk menentukan f inverse dari 1. Nah, 1 ini apa? 1 ini adalah nilai dari y. Nah, padahal kita dapat menulis persamaan ini menjadi y sama dengan 4x min 7 per 7x plus 3. Kita sudah mendapatkan nilai y-nya, artinya kita hanya menentukan nilai x-nya saja, yang nantinya akan menjadi nilai dari f inverse dari 1. Nah, sehingga kita dapat langsung substitusikan, kita dapatkan y sama dengan 1, 4x min 7 per 7x plus 3. Kita akan menentukan nilai x, kita menggunakan aljabar seperti biasa, kita kalikan kedua dengan 7x plus 3, kita dapatkan 7x plus 3 sama dengan 4x min 7. Sehingga didapatkanlah 3x sama dengan negatif 10. X-nya adalah sama dengan negatif 10 per 3. Nah, ini adalah nilai dari f inverse dari 1. Sehingga nilai dari f inverse dari 1 adalah negatif 10 per 3. Nah, kita akan buktikan. Saya sebelumnya sudah menyiapkan yaitu fungsi f inverse-nya. Nah, kita tinggal substitusikan 1 ke x-nya. Sehingga f inverse 1 itu sama dengan, ya kita substitusikan satunya, 3 dikali 1 ditambah dengan 7 per 4 dikurangi dengan 7 dikali dengan 1. Sehingga kita dapatkan 3 kali 1 adalah 3 tambah 7 adalah 10 per 4 dikurangi 7, yaitu negatif 3. Sehingga kita bisa menuliskan negatif 10 per 3. Selesai. Nah, yang terakhir adalah soal C4. Nah, soalnya begini, pada sebuah bidang koordinat diletakkan seperempat lingkaran berjari-jari 7 cm dan berpusat di 0,0, tampak seperti gambar. Nah, kita diminta untuk menentukan panjang ruas garis berwarna merah yang ini. Nah, permasalahan ini sebenarnya menggunakan bentuk umum dari persamaan lingkaran yang berpusat di 0,0. Ya, idenya nanti kita akan mencari titik ini, gitu ya. Cek titik di sini. Kita misalkan titik A, B. Artinya, panjang ini itu adalah A, dan panjang garis ruas garis ini adalah B. Nah, di analisis kemudian kita mendapatkanlah panjang garis ini menggunakan Pitagoras. Nah, cara itu cukuplah lama. Nah, di sini ada sebuah trik. Gimana triknya? Ya, kita memandang dengan sudut pandang yang berbeda. Ya, kita pandang ini menjadi sebuah persegi panjang. Dengan garis merah adalah diagonalnya. Berdasarkan sifat diagonal pada persegi panjang, ya, kita peroleh bahwa diagonalnya adalah sama. Artinya, diagonal persegi panjang yang melintang di sebelah sini akan sama dengan diagonal yang berwarna merah. Nah, sekarang kita lihat garis yang ini. Ternyata garis ini adalah merepresentasikan jari-jari dari seperempat lingkaran ini. Yang tidak lain dan tidak bukan adalah jari-jarinya sepanjang 7 cm. Nah, karena diagonal pada persegi panjang itu sama, sehingga panjang ruas garis berwarna merah juga 7 cm. Oke, sekian dulu dari saya dan sampai jumpa.